Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Sekarang tanggal 4 Maret 2021. Cepat sekali udah tanggal 4 Maret kan? Udah masuk bulan yang ketiga. Kemarin kita juga sudah meeting online untuk bulan Maret. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut meeting yang luar biasa kemarin itu. Ya. Dan sekarang kita kembali lagi ke kuliah spiritual dan saya akan men-sharingkan pembelajaran saya tentang finansial, ya, tentang finansial dari seorang guru yang disebut dengan spiritual, money spiritual, ya. Orang ini namanya adalah Ken Honda, ya. Jadi Anda mungkin sudah tahu, saya berkali-kali membahas ajarannya dia, dan boleh saya katakan Ken Honda ini adalah guru yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Ya, kalau Anda ikut kelas DRT Transform, tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan Ken Honda. Bahkan kita sudah bahas banyak sekali mendalam tentang Ken Honda ini. Di kuliah spiritual saya juga nggak tahu apakah saya pernah membahas ini apa enggak. Tapi paling tidak, ya oke lah. Sekarang kita akan sedikit sharing tentang ajarannya Ken Honda. Oke, jadi pada dasarnya Ken Honda ini membahas tentang financial. Tapi sebenarnya financial itu juga berhubungan dengan kita punya hidup. Jadi kalau finansial kita nggak karu-karuan, maka hidup kita pun juga nggak karu-karuan. Nah, jadi sebenarnya finansial itu hanya pancingannya aja. Faktanya sebenarnya ya kita harus membereskan hidup kita. Ya. Lalu kemudian ajarannya Ken Honda mengatakan adalah flow. Ini flow itu namanya energi, aliran ya. Yang namanya energi itu harus mengalir. Ya. Jadi yang namanya flow itu selalu ada yang namanya in, ada yang namanya out. Ini baru namanya flow. Nafas kita, flow. Ya, kadang kita narik nafas, buang nafas. Bisa nggak narik nafas terus? Ya nggak bisa. Bisa nggak buang nafas terus? Iya nggak bisa juga. Oke, jadi selalu ada yang namanya in, ada yang namanya out. Ya, harus ada namanya flow, dan ketika flow itu terpenuhi, maka itulah akan ada namanya hidup. Nah, simple kan rule-nya. Oke. Jadi, yang mau saya sharingkan pertama kali adalah tentang flow. Flow, ya, kalau flow itu ada, maka aliran itu ada, maka itulah muncul namanya hidup. Ya, artinya semuanya akan jadi normal, semuanya jadi fine aja. Ya. Nah, sekarang contoh, dia mengatakan seperti ini. Semua macam problem itu diakibatkan karena ada gangguan dengan flow-nya. Itu menyebabkan jadi problem. Contoh ya, misalkan seperti nafas. Ketika Anda terlalu banyak mengambil nafas, lupa mengeluarkan, atau cuma maunya masukkan nafas saja, nggak mau mengeluarkan nafas, maka apa yang terjadi? Yang terjadi Anda akan sakit. Hidup akan terganggu. Ya, ternyata kok sama juga dengan uang. Ya, finansial itu ternyata juga sama. Jadi sekali lagi, Ken Honda ini masuknya dari finansial. Jadi mengajarkan spiritual masuknya dari finansial. Wow, ini menarik nih. Mungkin bisa saya tiru nih. Ya, karena kan saya juga masuk di dunia finansial juga ya. Jadi flow in and flow out ya. Uang juga sama. Jadi kalau sekarang Anda cuma maunya masuk aja, maunya untung tok, ya, nggak mau ada pengeluaran, ya, semuanya mau dikerjakan sendiri, pokoknya hemat, uang masuk, nggak boleh keluar, maka apa yang terjadi? Hidup Anda akan terganggu. Sama juga dengan kalau Anda keluar terus, nggak pernah masuk, hidup Anda boros banget, mungkin karena terlalu banyak gaya, kepengen dilihat kaya, kepengen dianggap orang sukses, beli mobil yang nggak perlu, beli kekayaan yang nggak perlu, akibatnya Anda terlalu banyak keluar, akhirnya mampet, ya, akibatnya apa yang terjadi? Ya, hidupnya Anda juga akan terganggu. Simple. Ya, karena itu rumusnya adalah arigato in, arigato out. Berterima kasih untuk satu hal yang masuk. Jadi arigato itu adalah thank you. Ya, thank you. Thank you juga untuk suatu hal yang keluar. Jadi kita ini memberikan syukur terhadap apa yang masuk dan apa yang keluar. Jadi kalau selama ini Anda cuma thank you pada satu hal yang masuk, lupa thank you pada satu hal yang keluar, maka apa akibatnya? Akibatnya hidup Anda pun juga nggak balance. Contoh yang keluar adalah ketika Anda belanja di toko, Anda pun harus mengatakan terima kasih. Padahal saya mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang, Pak, harusnya kan saya kehilangan. Enggak. Terima kasihnya apa? Terima kasih karena Anda sudah berperan dalam hidupnya si toko itu, sehingga toko itu sekarang bisa menghidupi pegawainya, bisa melayani lebih banyak orang, dan
kehadiran toko itu bisa berguna bagi orang banyak. Kalau sekarang Anda maunya in aja, ya mungkin Anda nggak usah bayar karena untung kan. Ya, jadi ambil toko, wah saya kepengen pulpen, ambil aja pulpennya. Maka Anda bilang thank you pulpennya. Ya, Anda cuma in aja, tapi toko itu nggak dibayar, maunya gratisan aja. Ya, tokonya nggak dibayar, maka apa akibatnya? Tokonya nggak bisa lagi menghidupi pegawainya, nggak bisa lagi bayar listrik, nggak bisa bayar air, bayar pajak, maka akibatnya tokonya bangkrut. Kalau tokonya bangkrut, maka akibatnya dia tidak bisa lagi melayani lebih banyak orang. Ya, jadi nggak balance. Ya, karena itu sekarang kita harus membalancekan. Intinya adalah arigato in dan arigato out. Bisa dipahami? Ya. Nah, yang kedua ini saya bahas cepat aja ya, karena kalau mau bahas yang lebih detail Anda ikut aja kelas Reality Transform, ini dibahas dengan sangat detail. Oke. Nah, yang kedua adalah alirannya. Yang kedua, kalau dibahas tentang finansial, nomor satu ada tentang flow, nomor dua adalah bagaimana kita ini bisa bahagia. Karena bahagia ini adalah energi yang kita butuhkan. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang lain yang kita cintai. Terutama yang kita cintai. Oke, bagaimana itu? Nah, karena Ken Honda adalah orang Jepang, ya, jadi kita nih budaya timur, bukan budaya barat. Budaya timurnya melekat dengan cukup kuat. Maka dia melakukan penelitian ke banyak muridnya dia, ke banyak orang di sekitarnya dia. Dia melihatnya seperti ini, bahwa ada nggak pengaruh rezekinya anaknya dengan keadaan orang tuanya. Ini dilakukan suatu penelitian. Ya, ternyata setelah dilakukan penelitian, jawabannya adalah ya, signifikan banget. Ya, artinya keadaan orang tua itu apa sih? Nah, keadaan orang tua yang dimaksud adalah bahagia atau tidaknya orang tua. Seberapa besar kadar bahagianya? Perhatikan, bukan kadar kekayaannya ya. Ya, bukan seberapa kaya orang tuanya, bukan seberapa makmur dia, bukan seberapa besar rumah yang dia punya, seberapa banyak mobil yang dia punya. No, bukan. Tapi adalah seberapa bahagia orang tua itu. Jadi, kalau misalkan orang tua itu mudah bahagia, terlepas kaya atau miskin, ya terlepas bagaimanapun keadaannya, tapi dia mudah bahagia, maka apa yang terjadi? Rezeki anak ini juga menjadi otomatis jadi ikut mudah. Tetapi sebaliknya, kalau orang tua ini menggerutu terus, kurang ini, kurang itu, dalam kata lain, sulit sekali menjadi bahagia, ya, sulit sekali menjadi bahagia, maka apa yang terjadi? Ternyata ini juga punya korelasi yang sangat-sangat kuat dengan anaknya. Ini sekarang menjadi sulit juga. Anaknya ada aja, ya ada. Artinya ada korelasi. Ya, ada korelasi dengan ancestor kita. Ada korelasi dengan orang yang kita cintai. Ada korelasinya. Bahwa kalau mereka tidak bahagia, kita pun juga akan ikut tidak bahagia. Meskipun jaraknya jauh. Bahkan, bukan cuma jaraknya jauh. Bahkan kalau orang tuanya ini sudah meninggal sekalipun, katanya juga masih terus membayangi rezeki si anak ini. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa lalu bagaimana caranya kita membahagiakan orang tua? Nah, ini susahnya jadi orang tua. Kalau Anda sekarang belum pernah jadi orang tua, mungkin ketika mendengar ini gampang aja Anda mengatakan bahwa salah bapak saya. Ini saya miskin gara-gara bapak saya. No, bukan itu poinnya. Saya miskin karena ibu saya. No, bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Ya, poinnya adalah sekarang apapun posisi Anda sekarang, bagaimana caranya? Tantangannya gini, bagaimana caranya Anda bisa bahagia? Sekarang Anda menjadi bahagia, itu ternyata bisa membawa keuntungan bagi orang yang Anda cintai. Nah, bahagia itu adalah sebuah pilihan. Kata penting ya. Sebelum Anda bantah nih. Ya, saya tahu pasti begitu mendengar ini loh. Tapi Pak, gimana bisa bahagia? Utangnya selangit. Tapi Pak. Saya tidak peduli dengan
seberapa kencang Anda mengatakan tapi, semakin kencang Anda mengatakan tapi, semakin sebenarnya Anda menyatakan diri bahwa sebenarnya Anda sulit bahagia. That's it. Karena saya percaya bahwa bahagia itu adalah pilihan. Saya tanya sekarang, dalam hidup ini ada berapa macam pilihan skenario sih? Ada berapa macam pilihan skenario? Jawabannya adalah unlimited, betul? Pilihan. It means, itu artinya bahwa Anda tidak usah meng-create. Sudah ada. Tinggal memilih. Oke, ya, tahan dulu. Jangan ngomong tapi pak. Stop dulu. Oke, stop dulu. Dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu. Karena kalau Anda selalu membantah, tapi bagaimana Anda bisa keluar dari state Anda sekarang? Saya tanya dulu, Anda mau bahagia nggak? Anda mau bahagia nggak? Mau pak, saya mau bahagia pak. Oke. Tapi pak, nah kenapa pakai tapi? Saya tanya dulu. Saya kasih jalan Anda mencari bahagia, tapi selalu Anda mengatakan tapi. Berarti sebenarnya Anda mau bahagia apa enggak? Oke. Saya lanjutkan ya. Tahan dulu tapi-tapinya. Oke, tahan dulu tapi-tapinya. Nah, pastikan nomor satu adalah Anda menyadari ini dulu. Sadar dulu bahwa sebenarnya kita mungkin nggak nih untuk menjadi bahagia. Contoh sekarang. Tadi Anda mengatakan bahwa Pak, utang saya banyak. Oke, utang saya banyak. Bisa bahagia nggak? Sekali lagi, sadari bahwa pilihan. Segala satu di dunia ini itu sebenarnya adalah netral. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Artinya semua itu netral. Mau Anda mengalami apapun, intinya adalah netral. Yang memberikan arti positif atau arti negatif adalah diri Anda sendiri. Oke, jadi kalau sekarang Anda menganggap bahwa, aduh Pak, saya banyak utang, mungkin posisi Anda lagi berada di sini, betul? Lagi berada di sini. Sekarang saya tanya, mungkin nggak Anda berada di sini? Jangan tanya caranya bagaimana. Nomor satu, step pertama adalah mungkin apa enggak. Ada nggak skenario untuk Anda bisa bahagia? Ada nggak skenario? Itu dulu aja. Oke? Saya kembali lagi. Artinya sekarang ini adalah membentuk sebuah skill. Bagaimana menjadi bahagia itu perlu latihan. Bahagia tanpa syarat itu perlu latihan. Oke? Dan pastikan Anda punya mental bagaimana caranya untuk Anda dimudahkan untuk menjadi bahagia. Jangan Anda menjadi bahagia dengan memberikan syarat yang berat. Saya akan bahagia Pak ya, kalau utang saya lunas. Berapa utang kamu? 30 miliar Pak. Nah sekarang uang kamu berapa? 5 juta. Waduh, saya tanya sekarang 30 miliar ke 5 juta ke 30 miliar susah apa gampang? Waduh susah Pak, ya sudah. Berarti bahagia Anda juga susah. Jangan mempersulit. Karena pada dasarnya bahagia itu sudah ada. Tinggal memilih. Tidak bisa di-create. Anda tinggal meniatkan, yes, tidak bisa. Caranya ikut kelas saya, udah capek lah. Ya, oke, nggak penting itu. Nah, sekarang yang penting gini. Sekarang, kenapa Anda harus bahagia? Misalkan sekarang ada orang tua di sini, perhatikan. Ya, setiap kali Anda, kalau Anda sekarang sudah jadi orang tua, setiap kali Anda bersedih, setiap kali Anda lagi down, selalu ingat, I want to become happy for my kids. Saya mau bahagia demi orang yang saya cintai. Saya tanya, siapa yang paling dicintai? Kalau Anda sudah jadi orang tua, sebenarnya yang paling dicintai itu adalah anak. Betul apa betul? Ya, saya jujur nih. Saya pergi ke Amerika karena anak loh. Ya, sebagai orang tua, I will do everything whatever it takes untuk anak saya, betul? Dan saya rasa orang tua normal pasti akan melakukan itu. Memang ada beberapa orang tua yang di abnormal, ada, saya tahu. Tapi kalau orang tua yang normal, orang tua yang standar, ya pasti akan melakukan apapun demi anaknya. Oke? Ya. Ayo, kalau memang Anda benar-benar ingin melakukan apapun demi anak Anda, maka satu hal yang paling penting yang harus Anda lakukan adalah be happy. Jadilah bahagia. Mudahkan cara menjadi bahagia. Karena kalau Anda sekarang tidak bisa bahagia, maka anak Anda itu akan kena dampaknya. Sharing ya, kalau omongan saya ini benar apa enggak? Hasil riset ini benar apa enggak? Tolong Anda di-sharingkan di bawah. Betul enggak? Coba mulai sekarang Anda lihat keadaan orang tua Anda sekarang. Ada relevasinya enggak dengan keadaan Anda sekarang? Entah dari segi perjodohan, segi ekonomi, segi apapun lah. Ya, semakin susah orang tuanya, susah untuk bahagia maksudnya. Semakin ruwet hidup orang tuanya.
pokoknya mau bahagianya susah banget. Maka apa yang terjadi? Anaknya pun akan mengikuti. Anaknya pun sudah kerja keras setengah mati. Oh no, ceritanya sih kena ini, kena itu, gak bisa maju. Karena apa? Karena orang tuanya susah bahagia. Oke, ya. Kalau sekarang posisi Anda adalah sebagai orang tua, enak. Ya, enak. Kenapa? Karena sekarang Anda bahagialah. Bukan untuk diri Anda, tapi untuk orang yang Anda cintai. Fair enough? Good idea. Kalau nggak ada untuk siapa, biasanya orang malas bahagia. Biasanya orang terjebak dengan penderitaannya dia. Oke, tapi kalau sekarang Anda mau berbahagia demi orang yang Anda cintai, maka biasanya Anda akan semangat menjadi bahagia. Betul? Catat. Ya, kalau Anda orang tua sekarang, be happy untuk anak Anda. Be happy untuk istri Anda. Be happy untuk suami Anda yang Anda cintai. Be happy. Oke, tapi kalau sekarang Anda adalah anak, sementara orang tua Anda tidak bisa bahagia atau sulit bahagia, kurang terus, ya, dikasih uang ya kurang, dikasih rumah kurang, dikasih apa kurang, sulit. Ya sudah, nggak apa-apa. Terima aja. Jangan menyalahkan orang tua, ya, tetaplah berbakti kepada orang tua, jangan menyalahkan siapapun. Tapi paling tidak Anda menyadari ini dan Anda harus menghentikan pola ini. Stop pola ini dengan cara tidak mengulang. Nggak apa-apa udah. Saya terima udah. Orang tua saya ya begitu. Ya udah. Nggak perlu menasihati orang tua sok gaya. Nggak perlu kita sok pinter. Sok ini, sok itu. Nggak perlu. Udah biarkan aja nggak apa-apa. It's okay. Kita terima dia apa adanya. Kita doakan orang tua kita supaya jadi lebih baik. Ya sudah. Tapi paling tidak kita melakukan sesuatu buat diri kita sendiri. Fair enough? Good ya. Coba saya pengen tahu. Bener nggak sih teori ini? Sekali lagi ini teori ya, bisa salah loh ya. Ini nggak pasti benar ya. Saya cuma belajar dari Ken Honda, ini teori. Ya teorinya mengatakan bahwa apa yang terjadi pada orang tua kita, terjadi dalam arti tingkat kebahagiaan orang tua kita berpengaruh terhadap hidup kita sekarang. Ya karena itu kalau Anda sekarang jadi orang tua, please be happy for the one you love. Ya. Be happy. Mudahkan hidup Anda jadi bahagia. Terlepas apapun keadaan Anda sekarang. Mudahkan. Jangan kurangi syaratnya. Bisa kok. Anda aja yang menambah-nambahi syaratnya. Be happy. Jangan saya bahagia kalau menang. Nanti utang saya lunas Pak. Saya bisa bahagia kalau sudah punya Mercedes-Benz. Kalau sudah bisa umrohkan orang tua saya. Bullshit lah. Itu bahagia Anda terlalu jauh. Udah sekarang mari kita be happy lah. Kurangi tapi-tapinya. Tapi pak. Be happy. Mudahkan. Bisa. Sadari nomor satu bahwa bahagia itu adalah sebuah pilihan. Bahagia itu mungkin dilakukan. Itu aja dulu. Ya, sekali lagi. Anda latihlah skill bahagia ini. Lakukan ini demi orang yang Anda cintai. Udah, kalau ini dilakukan demi Anda sendiri, mungkin Anda nggak mau melakukan itu karena berpikir nggak apa-apa Pak, saya mau hidup menderita aja. Tapi setiap kali Anda lagi down, ingat ada orang yang mencintai Anda. Ya, ingat ada orang yang mencintai Anda. Dan be happy for them. Pak, bisa nggak ini saya be happy membuat orang tua saya jadi happy? Bisa. Jadi nggak mesti hubungannya ke bawah, nggak bisa. Ya, kita bisa happy juga untuk orang lain, untuk orang tua kita, termasuk orang tua kita. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya. So be happy. Jadi kalau Anda suka dengan karya-karya saya, kalau Anda juga suka dengan apa yang saya sampaikan ini, maka ya udah, kalau Anda nggak punya orang yang cintai, udah, saya akan termasuk orang yang Anda cintai. Betul? Ya, be happy for me, please. Be happy for me. Setiap kali Anda sedih, ingat, saya mau happy buat Pak Irwan. Duh, saya ini udah kegeeran nih. Oke? Ya, jadi sekali lagi poinnya adalah be happy. Ya, jadilah mudah setiap kali Anda lagi down, setiap kali Anda punya problem berat, setiap kali Anda lagi loyo, tidak kurang semangat. Ingatlah selalu kata-kata saya ini. Be happy bukan untuk Anda. Be happy untuk orang yang Anda cintai. Mudahkan hidup Anda. Mudahkan Anda menjadi lebih bahagia. Kurangi syaratnya. Ya, sadari bahwa Anda mungkin untuk memilih hidup jadi bahagia terlepas dari apapun keadaannya. Oke? Itu aja bisa saya sharingkan. Oke, giliran Anda nih sekarang yang sharing. Kalau ada pertanyaan atau ada ingin sharingkan tentang ini, silakan Anda boleh tulis di kolom komen. Ya, bagikan video ini, sharingkan
video ini, boleh, bebas, gak ada copyright karena saya sendiri juga gak menemukan apapun, oke? Dan kemudian ajarkan ini kepada siapapun, ajarkan ini supaya bisa membuat semua orang jadi lebih baik hidupnya. Thank you teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you, I love you all. Bye.